Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kajian kita tentang filosofi ini di kelas kemarin kita dan alhamdulillah kita telah hadir bersama kita. Silakan sehat dan Allah angkat derajat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada kita kami Elfi Hafizullah. Silakan. Ya halgo. Wallah menawikum taqabbal. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal aunu minallah wa ma taufiquna illa billah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Hadratal mukarramin jamaah Masjid An-Naml yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini Allah kembali mendudukkan kita di majlis yang mulia, majlis di mana kita duduk sejenak bersama mengkaji kitab daripada yang dikarang oleh salah satu ulama kita Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi yang diberi nama Tanbihul Ghafilin. Iringan doa mudah-mudahan duduknya kita di majlis-majlis ilmu seperti ini menjadi sabab kelak kita duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu wa arda. Namun sebelum kita membacakan hadis tersebut, kiranya Al-Faqir ingin sedikit mengingatkan bahwasanya kita saat ini sudah masuk ke salah satu bulan hurum, yaitu bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu dari 4 bulan hurum. Mungkin para jamaah sudah banyak yang tahu bahwasanya di dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Itu adalah ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, ay dari yang 12 bulan tersebut ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan hurum. Hurum dari kata haruma, artinya haram. Bulan haram di dalam kajian Islam bermakna bulan yang dimuliakan. Siapa yang memuliakannya? Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa 4 bulan tersebut? Sekedar pengingat, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah yang kita ada di dalamnya. Yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Kata baginda Nabi, 3 bulan berurutan, 1 sendirian. Yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan ke-1,
kemudian bulan Rajab di antara Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Maka anjuran guru-guru kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi di dalamnya. Yang berpuasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang sering menjaga salat malamnya dilipat gandakan oleh Allah. Yang sering bersedekah dilipat gandakan pula pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa memaksimalkan setiap nafas kehidupan yang Allah titipkan dalam diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulul musannif al-Imam Abu Lais As-Samarqandi fi kitabih, beliau menukil sebuah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala kama qala Nabi, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini perlu kita perhatikan betul-betul, semoga kita tidak jatuh dalam pemahaman yang salah. Kata baginda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Man sanna sunnatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dalam hadis ini Nabi tegas mengatakan man sanna. Nah, ini perlu diperhatikan secara seksama. Mudah-mudahan kita tidak jatuh dalam pemahaman yang salah. Kata-kata sanna sunnatan hasanah, sanna di sini bukan berarti mengerjakan perkara sunnah, bukan. Tapi kata-kata sanna di sini dipahami secara lughawi, secara bahasa. Artinya sanna di sini siapa yang mengawali amalan. Jadi kata-kata sanna di sini mengawali amalan atau perbuatan yang mana perbuatan tersebut sunnatan hasanah. Nah, kata-kata sunnah di sini bukan sunnah dalam kajian fikih, bukan sunnah dalam kajian hadis, tapi sunnah di sini adalah amalan-amalan baru hasanatan yang baik, supaya dipahami. Jadi baginda Nabi SAW dalam hadis ini mengisyaratkan bahwasanya, kata baginda Nabi, siapapun di antara kalian yang mengamalkan satu amalan kebaikan, katanya, wa amila biha man ba'daha, kemudian orang-orang setelah dia ikut mengamalkan amalan-amalan tersebut, maka baginya pahala. Pertama, pahala atas dia mengamalkan kebaikan. Yang kedua, pahala karena orang mengikuti dia dalam amalan kebaikan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Atau yang sering kita dengar di dalam kajian Islam, ada yang namanya amal jariah, Pak. Amal jariah. Dan amal jariah itu sebenarnya bisa kita mulai ketika kita mendidik istri kita. Kemudian bisa kita mulai juga ketika kita mendidik anak-anak keturunan kita. Contoh simpelnya, kalau seandainya mungkin istri kita ketika menikah dengan kita belum bisa baca Al-Quran. Belum bisa baca Al-Quran. Akhirnya kita yang mengawali. Bu, yang, atau panggilannya apa nih? Beb, ya. Umi, Umah, sini, Abi ajarin baca Al-Quran. Maka setiap huruf yang terbaca, pada saat itu Bapak mendapatkan pahala atas bacaan Bapak. Kemudian istri kita, anak kita yang ikut bacaan kita pun mendapatkan pahala atas bacaannya, dan kita mendapatkan transfer pahala. Kenapa? Karena kita yang mengajarkan pertama kali kepada anak atau istri kita. Begitu seterusnya. Ketika istri kita mengajarkan kepada anak kita yang kakak mengajarkan kepada adiknya, dan seterusnya, maka rentetan pahala ini akan selalu ditransfer oleh Allah kepada kita sampai hari kiamat.
Ini yang dimaksud dengan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sebaliknya, Nabi menegaskan, dan ini kadang orang salah memahami. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Sekilas ada kata sunnah, tiba-tiba sayyi'ah. Kalau tadi kata sunnah kita maknai secara fikih, kalau tadi makna sunnah kita maknai secara kajian hadis, maka sunnah itu segala apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi, itu sunnah. Berarti kalau sunnah kita sandarkan kepada baginda Nabi, kemudian kita praktekkan dalam hadis ini, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, berarti ada sunnah Nabi yang sayyi'ah, yang buruk, dan ini mustahil. Bertentangan dengan ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Wah, hafal semuanya insyaallah. Dan telah Allah jadikan di dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh tauladan yang paling baik. Maka lagi-lagi saya ingin mengingatkan, kata sanna sunnatan di sini tidak berarti sedang berbuat sunnah atau sedang menghidupkan sunnah, bahaya. Tapi artinya sedang mengamalkan amalan-amalan baru yang baik. Tuh, sanna sunnatan hasanatan. Kebalikannya, maka hadis ini nih, wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Maka siapapun yang memulai di sini dengan amalan-amalan sayyi'ah. Sayyi'ah artinya keburukan. Fa'alaihi wizruha, kata Nabi. Tadi kalau kebaikan maka baginya pahala, kalau keburukan maka baginya dosa. Waliyadzubillah, perlu kita ingat Pak, berarti Nabi ingin mengingatkan kita dalam kajian Islam, ada yang namanya amal jariah. Nah, amal jariah itu dibagi dua, Pak. Ada amal jariah dalam kebaikan, yang mana pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Begitu juga ada amal jariah yang bentuknya keburukan. Waliyadzubillah, kita termasuk golongan yang kedua. Na'udzubillah. Yang mana dosa-dosa yang kita turunkan kepada orang-orang yang melihat dosa kita, kemudian mereka ikut melakukan, maka dosanya akan selalu mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Contoh, mohon maaf ya, kita sudah berada di akhir zaman. Terkadang kita tidak lepas dari berbagai macam ujian. Padahal ujian itu kalau kita sikapi, kata para ulama, itu akan berbuah cinta dan ridhonya Allah. Kalau kita pintar-pintar menyikapinya. Tapi manusia, terkadang menyikapi ujian dengan cara yang salah. Akhirnya apa? Mungkin insya Allah bukan ahli masjid sini. Amin. Ada orang terkena musibah, diuji A, diuji B, di keluarga ada ujian, di kantor ada ujian, akhirnya nongkrong sama temen. Dah, dugem yuk, mabok yuk, apalagi minum yuk, apalagi ke puncak yuk, apalagi dan lain sebagainya. Ajakan kemaksiatan ini, mohon maaf, terkesan nikmat, terkesan menyenangkan, terkesan membahagiakan, tapi itu sifatnya sesaat. Ingat hadis ini, ajakan kepada keburukan, anggap si fulan mengajak si fulan yang lain kepada kemaksiatan, kemudian si fulan yang lain mengajak yang lainnya kepada kemaksiatan, maka pada saat itu dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti ajakan tersebut akan terus tertransfer kepada kita, bukan kita ya, naudzubillah, terhadap si fulan yang mengajak kepada keburukan sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Ustaz, kalau begitu kita bagaimana melepas dosa tersebut? Kata para ulama, kalau memang kita pernah, mungkin, atau di antara kita, atau insya Allah tidak ada, pernah mengajak kepada keburukan
Bagaimana memutus tali dosa yang akan ditransfer kepada kita? Kata para ulama, taubatan nasuha. Taubat dengan sebetul-betulnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mujahadah yang kuat, tidak ingin kembali kepada kemaksiatan tersebut, betul-betul meninggalkannya, mengisi kehidupannya dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesungguhan orang tersebut akan memutus transferan dosa-dosa yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang pernah mengikuti ajakan maksiat yang pernah dia lakukan. Maka mudah-mudahan ya, ini hadis ini yang pertama yang dibacakan oleh Al-Imam As-Samarqandi mengingatkan kita bahwasanya ada yang namanya amalan jariyah yang mana pahalanya boleh jadi ditransfer sampai hari kiamat, dan ini yang kita inginkan. Namun ada juga pahala dosa yang ditransfer karena sebab dosa yang pernah kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, itu pun sampai hari kiamat akan ditransfer kecuali kita sudah taubatan nasuha. Nas'alullah husnal khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis selanjutnya yang disebutkan oleh musannif di dalam kitab ini adalah hadis daripada Abdullah ibnul Mubarak. Ya, Abdullah ibnul Mubarak ini salah satu kibar tabi'in. Salah satu tabi'in ya yang banyak berguru kepada sahabat. Ya, Abdullah ibnul Mubarak ini punya ungkapan yang sering kita dendangkan, bahkan guru-guru kita ingatkan. Apa kata beliau? Innamal isnadu minaddin. Sesungguhnya guru itu adalah bagian dari agama. Guru. Kita ngaji, belajar agama harus pakai guru. Maka Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, innamal isnadu minaddin. Sesungguhnya guru itu bagian terpenting dalam agama. Laulal isnadu, kalau tanpa guru, laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada guru, maka orang-orang akan berkata apapun yang dia inginkan tanpa ilmu. Dan sekarang akhir zaman sudah banyak, Pak. Ya, sekarang lagi rame film Walid. Udah dibuat sedemikian rupa, bentuk hujatan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita pretelin satu-satu apapun yang diadegankan dalam film Walid itu, sebenarnya intinya tinggal bagaimana cara masyarakat awam memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kesehariannya, kemudian dikaitkan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada atau tidak? Kalaupun ada, bagaimana cara yang baik dalam memahami syariat tersebut? Insya Allah, kalau gurunya mengajarkannya dengan baik, maka pemahaman masyarakatnya pun akan baik. Ini pentingnya kita berguru, sebagaimana dianjurkan, dinasihatkan oleh para ulama-ulama terdahulu, termasuk Abdullah ibn Mubarak ini. An Abi Bakr bin Abi Maryam an Damrah bin Abi Habib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Damrah bin Abi Habib berkata, Rasulullah bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yarfa'una amala abdin min ibadillah, itu senantiasa melaporkan amalan-amalan setiap hamba. Bukan kelompok 10 orang, enggak. Kullu abdin, setiap amalan hamba itu dilaporkan oleh para malaikat-malaikat Allah. Fayastakthirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allah min sultani fayuhillahu ilaihim innakum hafadhatun ala amalu abdi. Artinya apa? Para malaikat di antara tugasnya tadi melaporkan amalan-amalan setiap hamba-hamba Allah. Bahkan mencatatnya, memperbanyak catatannya, bahkan yuzakunah, difilter. Mana kebaikannya, mana keburukannya, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada para malaikatnya secara berkata, kalian adalah malaikat-malaikat yang aku perintahkan untuk mencatat amalan-amalan hambaku, kata Allah.
Wa ana raqibun ala ma fi nafsih. Tapi aku yang paling tahu, kata Allah, apa yang ada dan terbesit di dalam hati hamba-hambaku. Maka ada istilah begini, Pak. Nahnu nahkumu bil-zawahiri wallahu yatawallas sarair. Kita cuma bisa menilai orang lahiriahnya saja. Tapi Allah menilai kita lahir batin kita. Lahiriah apalagi batinnya Allah Maha tahu. Nah, maka dalam hal ini Allah mengingatkan, malaikat, kamu mungkin bisa mencatat amalan yang terlihat, tapi aku tahu apa yang ada di hati-hati hambaku, kata Allah. Kemudian dilanjutkan, inna abdi hadza lam yukhallis li amal. Jadi malaikat laporan nih, Pak. Ya Rob, ini amalan si fulan. Kemudian Allah komentar, iya ini amalan dia. Tapi kata Allah, inna abdi, sesungguhnya hambaku yang ini, wahai malaikat, lam yukhlis li amalah, belum mengamalkan amalan ini betul-betul ikhlas untukku. Termasuk yang saya lagi lakukan nih Pak, dan Bapak lagi lakukan. Duduknya Bapak, duduknya saya, sholatnya kita semua di masjid ini, yang tahu hanya diri kita dan Allah. Saya ngelihat imam, Masya Allah, imamnya 5 waktu ada di sini. Betul, tapi insya Allah imam kita mukhlis. Nih para baik kita nih mukhlis, ngurus Masjid An-Namal. Mudah-mudahan jemaahnya semakin banyak dan barokah. Amin. Kita yang hadir di sini sama. Terlihat lahiriahnya sholat. Tapi nanti di hadapan Allah, kata Allah, inna hadza abdi lam yukhlis li amalah. Ini hambaku yang ini nih, ternyata belum betul-betul mengamalkan amalannya secara ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan kita terlepas dari itu semua. Amin. Faktubuhu fis sijjin, maka catat dia di golongan orang-orang yang ada di neraka. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jangan sampai nanti ini ada hadis di nomor 11, Pak. Ya Allah. Ya, termasuk nih kami yang dapat amanah-amanah seperti ini nih pada saat di belakang. Nanti ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Di antaranya orang yang dititipkan ilmu, ternyata ilmunya bukan karena Allah. Dia nyampein karena manusia, karena urusan dunia, karena urusan A, B, C, D yang gak ada sama sekali di dalamnya urusan Allah. Maka kata Allah, masukkan dia wahai malaikatku ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nanti kita akan baca insya Allah pada waktunya. Intinya, dalam hadis ini Allah lewat lisan Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jal amat sangat tahu, bahkan mengetahui apapun yang terbesit dalam diri kita. Maka faktubuhu fi sijjin wa yas'aduna bi amali 'abdin fayastaqillunahu wa yahqirunahu hatta yantahi ila haitsu ma syaa Allah fayuhilla ilaihim innakum hafazatun ala amali 'abdi wa ana raqibun ma fi nafsihi inna 'abdi hadza akhlasa li 'amalah faktubuhu fi 'iliyyin. Kebalikannya Pak. Katanya. Tiba-tiba malaikat laporan nih. Ada satu orang dicatat amalannya buruk semuanya, Pak. Buruk. Tidak ada baik-baiknya. Menurut malah sampai akhirnya ketika dilaporkan kepada Allah, Allah berkata, "Fayuhillah ilaihim." Maka Allah wahyukan kepada para malaikat, "Innakum hafazatun ala amali abdi." Sesungguhnya engkau adalah penjaga amalan-amalan hambaku. Maksudnya amalan-amalan lahiriahnya. Kemudian Allah menegaskan apa? Inna abdi hada. Hambaku yang engkau catat ini buruk semua. Asal kamu tahu malaikat. Mereka, dia ini nih, adalah orang yang mengamalkan satu amalan ini karenaku. Jadi di antara amalan-amalan zahir yang terlihat buruk, Pak. Kata Allah, dia ada satu amalan nih. Amalan dia ini dia lakukan karenaku. Karena apa, Pak? Allah. Akhirnya kata Allah apa? Silakan kamu catat dia. Karena amalan yang satu ini yang gara-gara dia ngamalin karenaku, catat dia, masukkan dia ke dalam penghuni surgaku. Shallallahu alaihi Muhammad. Ini bentuk rahmatnya Allah. Maka Al-Fakir sebelum menutup kajian ini dan mungkin kalau ada pertanyaan monggo, ya Pak. Ada sebuah kisah yang diulang-ulang oleh guru-guru kita. Ada kisahnya seorang sahabat yang bernama Suhail.
Siapa Pak namanya Pak? Mudah-mudahan diingat Pak ya, Suhail namanya. Suhail ini Pak, dalam perjalanannya itu dibegal. Dibegal. Ketika dibegal, seluruh barangnya diambil oleh para pembegal. Sampai makanannya pun diambil. Seketika Suhail terdiam melihat para pembegal. Lalu Suhail kaget Pak. Para pembegal sibuk makan, ada satu Pak pembegal yang nggak ikut makan. Satu pembegal nggak ikut makan. Akhirnya Suhail memberanikan diri datang dan bertanya, wahai Tuan, kenapa engkau tidak ikut makan bersama teman-temanmu? Apa jawaban pembegal tersebut? Inni shaim. Ini saya sedang puasa. Allah. Ada Pak pembegal puasa? Insya Allah. Kita nggak bisa bilang tidak ada sama sekali. Boleh jadi. Boleh jadi saya katakan. Itu hukum akal mengatakan mungkin. Ada orang berbuat jahat tapi dia punya satu amalan yang dia istiqomahkan. Yang hanya tahu dia dan Allah. Kaget Suhail Pak. Hah? Anta shaim. Kamu puasa? Iya. Nggak digubris sama Suhail, kemudian Suhail dilepaskan, dia melakukan perjalanan 2 tahun kemudian Pak. Ketika Suhail sudah berada di kota Mekah, dan saya berdoa Pak, bulan Zulqa'dah termasuk bulan haji, amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini, mudah-mudahan tahun ini, mudah-mudahan yang dari sini pulang dapat 5 koper, amin. Isinya 5 miliar, amin. Bisa berangkat haji langsung, amin. Ya yang plus paling plus dah pokoknya, amin. Amin nggak apa-apa. Ya kita ada di majlis yang mulia, malaikat lagi duduk sama kita. Kita doa yang baik-baik di bulan hurum. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Amin. Kalau belum tahun ini, mudah-mudahan tahun depan hajinya. Bulan depannya bisa umroh. Amin. Nah, ketika Suhail sampai di kota Mekah, ketika beliau hendak menuju Multazam, Multazam itu Pak, Babul Ka'bah. Tiba-tiba di depan Babul Ka'bah, dia ngenalin orang. Loh, ini kan si pembegal. Si pembegal ada di pintu Ka'bah. Akhirnya ditegur. Tuan, masih ingat saya? Kata pembegal tersebut, iya, saya masih kenal Anda. Anda adalah orang yang pernah saya begal. Terus apa yang terjadi Pak? Bertanya lagi Suhail, apa gerangan yang membuat kamu bisa sampai ke pintu Ka'bah ini, di rumah Allah ini? Apa kata pembegal itu? Kamu masih ingat jawaban saya waktu itu? Saya puasa. Puasalah yang nuntun saya sampai akhirnya saya betul-betul mendapatkan hidayah Allah. Shallu ala Muhammad. Akhirnya Suhail berkata dalam dirinya dan dia ucapkan kepada orang-orang yang ada sekitarnya apa? Man taraka baban lillah dakhala minhu. Man, siapapun, kata Suhail. Taroka yatruku artinya meninggalkan. Maksudnya menyisakan satu pintu kebaikan saja. Dirinya untuk Allah. Dirinya untuk siapa? Allah. Dakhala minhu. Maka boleh jadi dia akan masuk ke dalam hidayah Allah lewat satu pintu itu. Meskipun mungkin orang melihat dia adalah seorang pendosa, pendusta, pezina, dan lain sebagainya. Tapi dia punya satu amalan yang dia istiqomahkan semata-mata karena Allah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini Pak, kita tahu kata baginda Nabi Pak, kan kalau Ramadan kita bilang begini Pak, maafin ya kalau punya salah. Kalau ini ada redaksi yang perlu kita rubah Pak. Kalau minta maaf, maafin ya pasti saya punya, bukan kalau punya salah. Kita pasti punya salah dan Nabi menegaskan kullu bani adama khata'un. Kullu bani Adam, setiap anak Adam artinya manusia. Khata'un artinya katsirul khata'i, pasti banyak punya salah. Tuh, saya pasti punya salah. Bapak-bapak ya pasti juga punya salah. Cuman tingkat kesalahannya kita berbeda-beda. Mudah-mudahan kita sedikit amin ya rabbal alamin.
Wa khairul khata'in, kata baginda Nabi, dan sebaik-baiknya orang yang ngaku punya banyak salah, at-tawwabun, sering-sering bertaubat kepada Allah. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu mengisyaratkan, ngajarin kepada kita, dosa yang paling berat itu dosa kepada manusia ketimbang dosa kita sama Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pemberi maaf, pemberi ampun. Makhluk Allah. Belum tentu, Pak. Kita bilang, Pak, maafin saya ya. Bapak mungkin bilang, iya, dalam hati, oh enggak. Betul apa betul? Bisa jadi itu makhluk Allah. Maka ketika kita betul-betul merasa mungkin punya dosa di antara sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita, maka ucapkanlah, mintakanlah maafnya, lahir batinnya. Akui, pasti saya punya dosa. Tolong dimaafkan. Sebab apa? Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ini hadis kalau ada orang nanya tentang halal bil halal. Emang ada Ustadz halal bil halal? Secara adat memang tidak ada halal bil halal. Tapi kalau dicari dalilnya, insya Allah yang diajarkan guru-guru kita ada dalilnya. Asal mau ngaji. Maka kata baginda Nabi, man kana indahu mazlamatun li akhihi. Man sopo kana ono indahu, di dalam sisinya, mazlamah. Mazlamah itu dosa. Siapa yang merasa di dalam dirinya ada dosa dalam diri saudaranya, falyatahallalhu minha. Falyatahallalhu minha. Itu kata-kata Nabi. Maka halalkanlah dari saudaramu itu karena dosa-dosa tersebut. Artinya minta maaf. Inilah asal muasal mungkin di antara dalil guru-guru kita halal bil halal. Kita halalkan dosa kita dengan cara yang halal. Kita silaturahim. Pak, maafin saya. Bu, maafin saya. Dek, maafin abang. Kak, maafin adek. Wahakaza. Dengan begitu niat kita yang baik, urusan orang tidak maafkan, itu urusan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini saja yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Jikalau memang ada pertanyaan, monggo. Kalaupun tidak, saya akan closing statement dengan perkataan Imam As-Samarqandi dalam kitab ini. Kira-kira ada pertanyaan, Pak? Dalam kajian ini, miftahul ilmi as-su'al, kata guru-guru kita. Kalau memang soalan tersebut bisa kami jawab, insya Allah kami jawab. Kalaupun belum bisa kami jawab saat ini, jadikan PR di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan jawab. Mudah-mudahan majlis ini senantiasa menjadi cahaya keilmuan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada? Jikalau tidak ada, ya kita cukupkan dengan statement yang diutarakan oleh Al-Imam As-Samarqandi. Kata beliau, wa fi hadzal khabari dalilun ala anna qalilal amali idza kana liwajhillahi khairun minal katsiri li ghairi wajhillahi ta'ala. Kata beliau, Pak, berdasarkan hadis yang tadi saya sebutkan, kata Imam Samarqandi, amalan yang sedikit karena Allah itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi bukan karena Allah. Maka ayo sama-sama, Pak, kita istiqomahkan. Kira-kira apa amalan yang sedikit yang bisa kita istiqomahkan? Kalau saya di majlis-majlis biasanya mengajak, ayo minimal sholat sunnah rawatib jangan bolong. Sholat sunnah rawatib jangan, itu dulu dah, coba untuk sholatnya. Plus-plusnya bisa sholat malam. Sholat malamnya berapa rakaat? Udah formasinya 2-1. 2 tahajud, 1 witir. Udah nunggu subuh. Atau kalau emang ada waktu panjang, 2 tahajud, 3 witir. Cakep. Istiqomahin sebelum berangkat ke kantor, 2 rakaat duha tiap kali mau berangkat. Allahu Akbar. Kemudian doa, Allahumma inna duha duhauka wal bahauka. Doa. Bisa minta rezeki yang halal buat anak keturunan kita, buat istri kita. Wahakata berangkat jihad di jalan Allah. Pulang, sholat 5 waktu. Istiqomahin. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi terus menerus menetap dalam diri kita, itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi hilang-hilangan. Maka mudah-mudahan insya Allah bisa kita
tahun ini merubah diri kita lebih baik lagi, kita hidupkan amalan-amalan yang baik meskipun sedikit namun istiqomah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam sehat sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majlis ini dan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Allah jadikan rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya dan pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh salihah, yang alim alimah, yang nafi'ah, yang kaya, yang dermawan, ahli sedekah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami duduk di Masjid An-Namal ini berharap dan berdoa kepadamu ya Allah. Izinkanlah kami menjadi tamu-tamu kehormatanmu ya Allah di kota Mekah. Izinkan kami bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Izinkan kami untuk bisa ibadah haji dan umrah ya Allah. Izinkan kami untuk bisa ibadah haji dan umrah ya Allah. Izinkan kami untuk bisa ziarah ke kota Madinah untuk bertemu Rasulmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kalaupun kita kembali dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bihaqqi man unzila ilaihi al-Fatihah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim, ya muyassir kulla asir, yassir alaina kulla amrin asir, fa inna taysira kulli asir alaika yasir. Bijahil basyirin nadhir sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kesilapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.